Selamat malam rekan-rekan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan saya, Feby Timotius dari Bara Digital Ministry. Malam hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan dan temanya sangat menarik, yaitu tentang kutuk keturunan. Apakah masih berlaku di hari ini? Jadi pantengin bersama dengan hambanya Pendeta Daniel Ronda. Baik, sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, mohon pimpinanmu untuk menolong kami mengerti akan kebenaran firman dan juga apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pak Daniel. Berkatilah alat dan jaringan dan rekan-rekan semua yang sudah bergabung dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Pak Daniel, saya persilakan Pak. Selamat berjumpa kembali para penonton dan para pendengar Bara Digital Ministry. Senang boleh menjumpai Anda kembali bersama saya, Pendeta Daniel Ronda. Kali ini saya akan membahas secara khusus tentang kutuk keturunan, masihkah berlaku sampai hari ini? Hal ini menjadi kontroversi karena banyaknya pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh hamba-hamba Tuhan tentang kutuk keturunan yang membingungkan banyak juga orang-orang Kristen. Pertanyaan ini juga banyak ditanyakan kepada saya. Apakah kutuk keturunan itu masih berlaku dalam konteks kita sebagai orang percaya? Bahkan ada juga yang memakai dalam pelayanan pastoral atau konseling yang berbasis kesembuhan inner atau kesembuhan batin, inner healing. Jadi, jika ada seseorang mengaku dosa, katakanlah dosa berzina, maka yang dicari jangan-jangan ini karena orang tuanya, atau kakeknya, atau generasi sebelumnya. Maka mereka akan mendoakan bukan hanya dia, tetapi memutuskan katanya dosa yang merupakan kutuk keturunan. Jadi diadakanlah doa pelepasan itu. Nah, benarkah akan praktik-praktik hal ini secara teologis? Dapatkah dipertanggungjawabkan secara Alkitab praktik seperti ini? Nah, kutuk memang ada di dalam Alkitab, merupakan ucapan hukuman yang diberikan kepada mereka yang tidak taat. Dan disebut juga kutuk keturunan karena berlaku bagi generasi berikutnya. Memang harus diakui Alkitab ada membahas soal itu. Kutuk yang ada, yang akhirnya juga kena bagi generasi-generasi berikutnya. Misalnya, Keluaran 20 ayat 5. Dikatakan, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dan orang-orang yang membenci aku. Saya baca Keluaran 20 ayat 6, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Begitu juga Ulangan 5 ayat 9, jangan sujud menyembah kepadanya dan atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Satu ayat lagi saya bacakan, Bilangan 14 ayat 18, Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya yang berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ayat-ayat inilah yang dipakai sebagai landasan dalam mendoakan doa pelepasan ataupun pengajaran-pengajaran tentang kutuk keturunan. Tetapi ingat, dalam konteks pembacaan kita, itu adalah konteks penyembahan berhala. Konteks di mana umat Israel tidak lagi menyembah Yahweh dan mau berpaling. Ingat, tidak ada konteks lainnya.
Berarti kalau kita bisa mengaplikasikan saat ini, itu hanya berlaku bagi mereka yang meninggal, yang di luar Tuhan. Namun kalau kita membaca lebih jauh lagi dan meneliti konteks ini, bahwa akibat yang diberikan Tuhan kepada keturunan sampai keturunan ketiga dan keempat itu dapat dipatahkan. Artinya kutuk keturunan atau kutukan generasi, generational curse yang dimaksud itu bukan sesuatu yang menetap. Karena kalau kita baca ayat berikutnya seperti yang saya katakan Keluaran 20 ayat 6, jika kita kembali kepada jalannya, kita kembali bertobat, maka itu sudah dipatahkan. Jadi generasi berikutnya tidak akan mendapat hukuman itu. Karena dikatakan, sebagai contoh lagi, Keluaran 34 ayat 7, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang bersalah dari hukuman. Jadi selalu ada syarat, bukan konsekuensi yang menetap. Artinya, bila dia sudah mengaku dan bertobat, maka itu akan stop dan berhenti. Apalagi kalau kita pakai dalam konteks perjanjian baru, atau kita umat percaya setelah kelahiran Kristus, kedatangan Kristus, penyelamatan yang dilakukan Kristus, maka kita yang ada di dalam Kristus, jika kita sudah mengaku segala dosa kita, maka tidak ada kutuk yang menetap bagi keturunan-keturunan kita. Namun, mengingat bahwa natur dosa, sifat tabiat dosa manusia, di mana dosa itu diwariskan dari Adam, maka semua orang memiliki sifat dosa. Nanti saya akan membahas itu secara singkat. Dan semua manusia cenderung akan melakukan dosa. Yang juga mungkin dosa yang dilakukan oleh orang tuanya juga akan dilakukan atas anak-anaknya. Jadi ketika ada orang tua yang melakukan dosa, memang ada peluang anak juga melakukan hal yang sama. Karena sifat dosa atau natur dosa, atau yang kita sebut dengan original sin, dosa asal atau dosa warisan. Sayangnya, pengajar dosa kutuk keturunan tidak membedakan pengajaran teologi tentang dosa asal, original sin, atau dosa warisan di dalam dunia teologi. Jangan salah, memang ada dosa warisan, dosa asal atau original sin, karena Alkitab sendiri mengatakannya dalam Roma 3 ayat 23. Semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 5 ayat 19 mengatakan, jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Dengan kata lain, bahwa semua orang mewarisi secara general natur dosa, tabiat dosa, sifat dosa. Misalnya, ketika seorang itu menjadi pemabuk, dan ketika anaknya juga menjadi pemabuk, kemungkinan besar karena anaknya itu memang sudah memiliki sifat dosa. Bukan kemungkinan, memang sudah memiliki sifat dosa, dan dia kemungkinan ada di lingkungan pemabuk juga, sehingga dia menjadi pemabuk. Itu bukan kutuk keturunan, tetapi dosa asal atau dosa warisan yang ada secara general di dalam anak itu. Sehingga anak itu yang ketika dia ikut dosa yang dilakukan orang tuanya, bukan berarti itu karena genetikanya. Karena orang tuanya yang melakukan itu, maka dia melakukan itu. Itu harus kita bedakan. Memang harus kita mengakui, dan itu benar, dosa warisan. Artinya secara umum manusia sudah jatuh ke dalam dosa, dan kita semua sudah jatuh ke dalam dosa, memiliki natur dosa dan tabiat dosa. Tetapi Alkitab jelas sekali masih dalam perjanjian lama menegaskan bahwa tanggung jawab dosa itu
adalah pribadi yang bersangkutan. Buktinya, dalam Ulangan 24 ayat 16 dikatakan, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Hal lain ditegaskan juga dalam Yehezkiel 18 ayat 20. Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya, dan berpegang pada segala ketetapannya, Yehezkiel 18 ayat 20. Jadi jelas sekali, di dalam perjanjian lama pun, dosa adalah tanggung jawab pribadi, tanggung jawab masing-masing individu. Jadi, bagaimana kita kembali lagi dengan topik ini tentang kutuk keturunan yang sering diajarkan? Pengajaran gereja hari ini untuk menguji dan menyalahkan setiap dosa sebagai kutuk keturunan sangat tidak alkitabiah. Karena orang yang di dalam Kristus tidak ada lagi hukuman atas dosa yang dilakukan oleh orang tuanya. Sehingga jawaban atas kutuk keturunan yang sebelumnya ada terjadi di luar Kristus, sebagaimana dikatakan di dalam Alkitab, adalah keselamatan yang diberikan di dalam Kristus, Yesus itu sendiri. Jadi ketika seorang menjadi percaya dan menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan dan sungguh-sungguh, maka kita disebutkan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sehingga mustahil bagi orang percaya atau bagi kita anak Allah, orang percaya yang sungguh-sungguh berada dalam Kristus, masih berada dalam kutuk Allah. Roma 8 ayat 1 dengan tegas mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi, saya ingin menegaskan kembali pengajaran kutuk keturunan di dalam konteks kehidupan orang percaya itu tidak alkitabiah. Karena kita tidak lagi mempercayai kalau begitu kuasa penyelamatan Kristus yang sempurna dan lengkap dan utama itu. Jadi kita harus yakin bahwa orang yang di dalam Kristus tidak ada lagi kutuk yang dimana disebut kutuk keturunan itu. Tidak ada sama sekali. Namun bisa jadi orang Kristen berdosa. Ketika orang yang sungguh-sungguh itu berdosa, memang tabiat dosanya perlu, kata Rasul Paulus, dimatikan. Dan kita dalam proses pembelajaran. Namun, apa yang harus kita buat ketika kita jatuh ke dalam dosa? Kita meminta pengampunan dari Tuhan. Bila itu menjadi kebiasaan yang susah dihilangkan, maka kita meminta bimbingan rohani supaya tidak jatuh di area yang sama. Bahkan Yakobus mengingatkan kita lari dari pencobaan atau godaan itu, meninggalkan dan menjauhkan. Jadi harus keselamatan itu dari Allah, kekudusan itu adalah karya Allah, tetapi juga partisipasi kita sebagai orang percaya. Jadi ketika ada seseorang yang melakukan dosa, maka bukan karena spesifik dosa itu dilakukan oleh orang tua tadi, orang tua kita. Seperti saya pakai contoh, ketika saudara terjebak ke dalam dosa judi misalnya, atau kecanduan minuman, atau kecanduan seksual, seks, sehingga saudara berzina dan seterusnya, maka tidak bisa kita langsung mengatakan ini jangan-jangan orang tuanya. Lalu saudara mengatakan patahkan itu semua.
patahkan dosa itu. Dialah yang telah, orang itu sendiri yang telah memiliki yang disebut dengan natur dosa, sifat dosa yang diwariskan dari Adam secara naturnya, secara umumnya. Jadi bukan karena dosa spesifik ini dilakukan oleh orang tua kita. Saya harap saudara mengerti akan hal itu. Sehingga kita tidak perlu lagi mencari-cari dosa dari apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Karena pasti bisa jadi sama. Kenapa bisa sama? Tadi seperti yang saya katakan dan argumenkan, bisa sama karena mungkin kita ada di lingkungan yang sama. Di lingkungan dagang, maka dosa-dosa itu akan ada di situ. Di lingkungan yang lain, dosa-dosanya akan seperti ini. Jadi bukan karena spesifik. Salah kalau kita meminta bertanggung jawab untuk apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Kita bertanggung jawab sendiri. Itu Alkitab. Kita yang bertanggung jawab sendiri. Dan kita, ketika kita dalam Kristus, kutuk dosa itu tidak ada lagi. Maka ketika kita membaca Roma 8 ayat 1 tadi, bagi mereka yang ada dalam Kristus, tidak ada lagi penghukuman. Bagi kita yang ada di dalam Kristus. Artinya apa? Artinya adalah bahwa ketika saudara dan saya melakukan dosa, itu tetap ada konsekuensinya. Ketika kita ada dalam Kristus, ada konsekuensinya. Setiap orang berdosa, tentu ada konsekuensinya. Orang yang tidak mau taat dalam peraturan lalu lintas akan mendapat hukumannya. Ketika dia misalnya polisi menyetop dan menilangnya. Itu contoh yang ringan. Dan selalu ada konsekuensi. Tetapi apa yang dimaksud dengan penghukuman dalam Roma 8 ayat 1 adalah tidak ada lagi hukuman neraka bagi mereka yang dalam Kristus ketika dia melakukan dosa. Dia mendukakan hati Tuhan dan meminta dia kembali kepada jalan Tuhan. Dan kemudian dia sendiri harus terus berproses, berjuang untuk memperjuangkan kesucian dan kemurnian hidup. Jadi ketika dia melakukan dosa, jangan dia pikir-pikir, oh ini mungkin saya kecanduan ini karena orang tua saya. Mungkin harus dilepaskan, maka kecanduan ini akan hilang. Kecanduan tidak akan hilang karena memutuskan hubungan itu. Kecanduan akan hilang misalnya. Kita mencari ke orang-orang pintar, orang-orang yang memiliki keahlian, karena dalam pengajaran Alkitab, teologi yang disampaikan oleh Bapak John Calvin mengatakan, all truth is God's truth. Artinya, kebenaran-kebenaran yang ada di sekitar kita adalah kebenaran yang Tuhan bisa pakai. Sehingga ketika saudara mengalami kecanduan, saya berharap saudara mencari expertnya, mencari counselor, mencari psikolog, cari psikiater, dan sebagainya, sesuai dengan kepakaran-kepakaran yang diberikan. Tentunya mereka yang memiliki nilai-nilai Alkitabiah, artinya counselor Kristen dan seterusnya. Nah, jadi kita tidak bisa mengkambing hitamkan orang lain atas kesalahan yang kita lakukan. Kita bertanggung jawab sendiri. Pernyataan-pernyataan, sekali lagi saya mengulangi, pernyataan-pernyataan Alkitab tentang dosa yang sampai keturunan ketiga dan keempat ada dalam konteks berhala dan dapat dipatahkan ketika orang itu bertobat. Karena ayat itu selalu bersambungan antara kutuk dan hukuman dan berkat. Antara Gerizim dan Ebal. Kalau saudara belajar perjanjian lama tentang gunung berkat dan gunung yang memberikan kutuk. Itu bukan sebuah konsekuensi atau akibat yang menetap, tetapi sebuah syarat di mana kita bisa datang. Dan apalagi setelah di dalam perjanjian baru, ketika Kristus datang, tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus. Jadi, sekali lagi sebagai kesimpulan, kita menolak penjelasan soal kutuk keturunan karena kita sudah berada dalam Kristus. Setiap orang yang berdosa, dia bertanggung jawab pada dirinya.
Dia meminta ampun kepada Tuhan, mencari bimbingan rohani, mencari bimbingan orang-orang yang cerdik pandai, cendekiawan, orang-orang ahli, dan kemudian lari daripada dosa itu. Itulah yang Tuhan kehendaki, dan bukan menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi pada kita. Tuhan memberkati kita. Shalom. Baik, terima kasih Pak Daniel untuk penjelasannya ya. Jadi kita semakin diyakinkan ini memang kadang-kadang banyak bertebaran informasi atau pendalaman Alkitab yang rasanya nggak tuntas gitu Pak, seperti yang kita dengar malam hari ini. Nah, kalau begitu memang kan dalam konteks ketika saya mendengar Pak Daniel sampaikan ini, rasanya memang kayak nggak adil begitu ya Pak, kalau misalnya dosa orang tua itu lalu yang nanggung adalah anak-anaknya. Nah, tapi seringkali itu kan tadi, apakah ini juga satu hal yang ketika Pak Daniel sampaikan memang pola atau kebiasaan itu yang bisa dilihat, dicontoh, dan akhirnya anak-anak juga melakukan hal yang dosa yang sama yang dilakukan orang tuanya begitu ya Pak. Nah, tapi pertanyaannya adalah bagaimana Pak ketika misalnya orang tuanya sedang dalam pola dosa tertentu atau kebiasaan buruk tertentu, sehingga anaknya ini kan kita punya kerinduan ya, kalau misalnya sebagai anak, aduh susah banget saya keluar dari lingkungan yang begini, tapi saya tahu bahwa saya bisa dan saya nggak punya kutuk keturunan itu karena Kristus. Nah, tapi pola-pola di keluarga yang salah itu yang bagaimana cara mengatasinya Pak? Apakah itu ada intervensi dari pihak luar atau keluarga yang lain atau gereja atau bagaimana Pak? Ya, jadi memang benar yang Bung Feby katakan, ini memang terjadi dalam parenting, ketika terjadi bad parenting atau contoh-contoh buruk dalam mengasuh anak, anak cenderung akan awalnya membenci, tetapi kemudian akan mengikuti pola yang dia benci. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, ketika hal itu, maka tentu kita harus datang kepada Kristus secara pribadi. Saya selalu mengikuti pedoman-pedoman standar pastoral sebagai orang percaya. Kita mengikuti standar-standar yang keluar dari kebenaran firman Tuhan. Kita datang langsung kepada Kristus. Kemudian yang kedua tentunya kita mencari seorang hamba Tuhan untuk meminta tolong, dan juga konselor kalau memang hamba Tuhan itu tidak punya kapasitas untuk membimbing dan konselor, kita mencari konselor Kristen dan kita berusaha untuk lepas dari lingkungan akan hal itu. Yang memang kita sesalkan jika hanya diputus, ya, ketika seseorang itu melakukan itu hanya diputus dosa kutuk keturunan gitu ya, sehingga supaya lepas dari dia tidak berdosa. Sayang sekali kalau hanya hal itu, sehingga itu yang sering kali membingungkan. Pertama, bisa dalam khotbah bisa menjadi tuduhan. Yang kedua, membingungkan karena bagaimana kita tahu dosa kakek nenek kita atau generasi keempat di atas kita yang kita tidak kenal misalnya. Dan jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan mimbar untuk menyampaikan hal itu sehingga kita menimbulkan rasa bersalah. Jadi kita perlu ada pertolongan, intervensi pertolongan terhadap hal itu. Jadi memang ini saya pakai contoh ya, ada kasus yang terjadi misalnya dalam sebuah pelayanan konseling, seorang ayah atau paman melakukan sodomi kepada anak laki-laki, dia benci dan marah, tapi ada kecenderungan kemudian dia melakukan hal yang sama lagi ketika dia dewasa. Nah, ketika itu terjadi, saya pakai contoh yang banyak orang berpikir, wah itu karena keturunan. Jadi kita harus patahkan keturunan. Saya rasa itu bisa dijelaskan secara psikologis, karena dia kemudian akhirnya cenderung melakukan itu karena dia diperlakukan itu. Maka yang kita minta adalah dia bertobat, sekali lagi, datang ke konselor atau psikolog atau yang lainnya yang Tuhan berkenan, tuntun tentunya konselor Kristen, dan keluar dari situ. Saya rasa itu, Bung Feby, jawaban saya.
Baik, baik. Terima kasih Pak Daniel. Karena memang kompleks ya ketika bicara sampai ke dalam tahap itu. Tapi tadi saya juga setuju. Jadi konselor atau profesional yang memang membidangi, apalagi fokus kepada hal-hal yang spesifik, itu pasti tentu lebih efektif gitu. Nah Pak, kalau ada pertanyaan misalnya bicara tentang misalnya ada orang atau seorang yang mau menikah begitu ya, mau menikah dengan pasangannya gitu. Nah, apakah juga dalam konteks mungkin kan kita perlu orang itu perlu bertanya bagaimana saya melihat bebet bibit bobot itu sebagai sesuatu yang standar untuk dilakukan, tapi misalnya orang itu mendengar orang tuanya atau keluarganya itu juga dulu atas nenek moyangnya pernah melakukan mungkin perselingkuhan atau hidup dalam perceraian atau KDRT gitu ya Pak. Terus mungkin ada masukan nanti kutuknya yang kamu yang tanggung. Nah, tapi pertanyaan adalah seberapa jauh Pak kita seseorang yang mau menikah begitu ya, kita mau advice supaya melihat batasan-batasan atau dalam konteks misalnya bebet bibit bobot, tetapi secara umum yang normal supaya nggak mengarah ke sana, karena seringkali ini jadi apa ya, jadi sesuatu yang malah menimbulkan rasa takut sehingga malah stres sendiri orang. Aduh iya ya, jangan-jangan kutuk keturunannya nanti saya yang tanggung begitu. Ya, memang ini saya juga sudah sering dengar ya. Tapi dalam bimbingan pranikah, memang dalam dunia konseling juga ada hal-hal yang memang kita perlu menggali pohon keluarga atau latar belakang. Itu penting. Jadi kalau misalnya terjadi KDRT dari orang tuanya, terjadi perceraian, maka yang perlu kita lakukan adalah pertama memastikan calon pengantin itu menerima Yesus. Yang kedua, kita minta untuk melepaskan pengampunan mungkin pada orang tuanya, karena bukan mungkin melepaskan pengampunan karena kemarahan itu seperti yang dalam dunia konseling, dunia psikologi, seringkali kemarahan itu akan menjadi pengulangan. Maka kasih Kristus, pengampunan Kristus yang diberikan kepada orang tua kita, kemudian kita minta Tuhan, biarlah saya terlepas dari kecenderungan yang dilakukan oleh orang tua saya. Karena itu akan terjadi. Jadi pohon keluarga, penyelesaian masalah pengetahuan kita tentang masa lalu itu juga penting. Tapi jangan menyederhanakan lalu mengatakan saya patahkan ini karena dosa kutuk keturunan selesai. Berarti dia doakan kalau saya mengatakan doakan ampuni orang tua kami, biarlah dia pulih dan saya juga mengampuni. Kemudian setelah dia bisa mengampuni orang tuanya, maka kita akan melatih dia untuk berkomitmen untuk satu, tidak melakukan KDRT, tidak ada komitmen kalau masalah tidak selesai, tidak akan berceraikan dan sebagainya. Jadi kita latih mereka makanya gereja perlu ada namanya pelatihan bimbingan menjadi kepala keluarga atau bimbingan keluarga Kristen atau seminar-seminar keluarga Kristen. Saya tetap percaya kepada pentingnya pengetahuan kita tentang bebet bobot itu tidak ada masalah. Itu penting. Juga kita tahu latar belakang, tapi sekarang penyelesaiannya seperti apa, dan tentunya pengetahuan itu akan membuat mereka lebih dekat pada Tuhan. Saya selalu percaya bahwa kuasa Kristus itu sempurna, menyembuhkan, memulihkan. Dan kutuk itu tidak ada bagi mereka yang ada dalam Kristus. Itu Roma 8 ayat 1 kita harus pegang. Tidak ada. Gitu ya. Saya melihat ada rumah tangga yang memang hancur, saya akui, karena orang tuanya memang bermasalah. Juga hancur. Jadi dia hancur juga. Tapi ada juga yang keluarganya hancur, anaknya menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang anak Tuhan yang baik, ada juga. Jadi itu bukan soal apakah saya putuskan atau tidak, tapi apakah saya sudah ada dalam Kristus, saya sudah mengampuni, saya sudah mendoakan orang tua saya,
berdamai dengan masa lalu kita, dan kita belajar dari kesalahan-kesalahan orang tua dan katakan, Tuhan, aku mau hidup sesuai dengan rencana-rencana Tuhan. Karena memang betul, ketika kita melihat ayah memukul ibu misalnya, kita benci sekali dengan ayah. Tapi seringkali yang terjadilah, kemudian anak akan memukul istrinya juga. Nah, itu memang terjadi karena tadi pola pendidikan itu yang harus diperbaiki, bukan mencari jalan pintas dengan mengatakan kutuk keturunan. Seperti itu, Bung Ben. Baik. Terima kasih sekali Pak Daniel untuk hari ini boleh menolong kita semua ya. Jadi tuntas ya teman-teman semua, buat kita semua yang ada di dalam Kristus, kutuk keturunan itu tidak berlaku buat semua. Baik, kalau demikian Pak Daniel, saya persilakan kalau ada closing statement dan sekaligus menutup kita dalam doa. Di Alkitab memang ada pernyataan-pernyataan bahwa hukuman itu sampai ke generasi keempat. Tetapi ingat konteksnya, ingat juga bahwa ayat selanjutnya ada kasih setia Tuhan yang mengampuni bila kita datang kepada Tuhan. Terutama bila saudara sudah datang kepada Kristus, segala kutuk itu yang disebutkan tidak berlaku lagi. Kita memang masih memiliki dosa waris, dosa asal, yaitu sifat-sifat berdosa secara umum. Jadi itu harus kita sadari. Kita memiliki sifat-sifat dosa secara umum yang kita harus selesaikan secara pribadi di hadapan Tuhan, dan kita harus meminta Tuhan menjamah kita selalu dan menjadi semakin dekat serupa dengan Kristus. Itulah yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu, saya percaya kita mau selalu mendekat kepada Kristus dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah akan pelajaran pada hari ini, agar kami tidak mendapatkan intimidasi lagi secara rohani, tetapi kami percaya ada kemerdekaan dalam Kristus. Yang diperlukan adalah kesungguhan kami, pertobatan kami yang nyata dan sungguh sejati, sehingga ketika kami ada di dalam Kristus, penghukuman itu tak ada lagi. Tuhan, tolong berkati kami, tolong kami. Mungkin ada kecenderungan kami berbuat dosa yang mirip dengan orang tua kami. Ajar kami untuk mengampuni orang tua kami, keluarga kami. Ajar kami untuk melepaskan kasih, pengampunan, dan melepaskan kemarahan dan kepahitan yang mungkin ada pada kami. Lawat kami Tuhan, tolong kami, berkati pelayanan para digital ministry. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Daniel buat kesempatan malam hari ini sudah belajar bersama dengan Bapak. Dan terima kasih buat rekan-rekan yang sudah bergabung. Kalau ada pertanyaan atau komentar, silakan mengirimkannya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe dan follow media sosial dari Bara Digital Ministry. Saya Feby Timotius bersama dengan Pendeta Daniel Ronda dan kerabat yang lain di balik layar kami undur diri. Tuhan berkati.